Naga. Saya dari kelas P01. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan 10 teori sastra. Nama saya Maria Friska Wenda dengan NIM 230301004. Strukturalisme. Teori ini mempelajari tentang konsep pendekatan dalam kajian sastra yang menekankan pada struktur internal, unsur-unsur, narratif, serta simbol-simbol yang digunakan. Contohnya, teori ini adalah analisis struktural. Pendekatan ini mengidentifikasikan struktur naratif dalam sebuah karya sastra seperti elemen, plot, karakter, tema, serta pengaturan waktu untuk memahami bagaimana struktur tersebut membentuk makna dalam karya tersebut. Adapun teori mimesis adalah pendekatan dalam kajian sastra yang berkaitan dengan representasi atau penurunan dunia nyata dalam karya sastra. Contohnya seperti salah satu drama yaitu Rendres Oka Kecoa, di mana drama ini sering dianggap sebagai karya sastra yang ada di Indonesia. Drama ini menggunakan kehidupan perkotaan serta karakter-karakter untuk menunjukkan keadaan sosial politik pada saat kehidupan masyarakat pada saat itu. Yang kedua ada teori sastra sosiologi. Teori sastra sosiologi adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, serta politik, di mana karya sastra tersebut dihasilkan. Salah satunya adalah novel yang dianalisis menggunakan teori ini, yaitu karya novel Bumi Manusia yang merupakan karya Pramode Ananta Tuner, yang dimana novel ini digambarkan menggunakan analisis teori sosiologi kehidupan masyarakat Jawa pada masa kolonial Belanda hingga dapat dianalisis dalam konteks politik dan sosial pada masa itu. Yang ketiga ada teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra itu adalah kajian sastra untuk menggabungkan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami karya sastra, melibatkan analisis karakter, motivasi, konflik, serta integrasi antara karakter dalam karya sastra. Contohnya seperti novel The Balzac, di mana karya Sylvia Plath ini novel menceritakan kisah semi autobiografi yang menggambarkan pengalaman depresi dari tokoh utamanya itu, yaitu seorang Esther Granwald. Dalam analisis psikologi sastra, novel ini memahami serta mempelajari emosional tokoh utamanya dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam narasi. Keempat ada teori kritik sastra. Adalah pemikiran atau pendekatan dalam karya menganalisis karya sastra. Teori-teori ini membantu para kritikus untuk memahami serta menafsirkan mengevaluasi karya sastra secara lebih mendalam. Contohnya seperti mengkritik fisika sastra. Dalam pendekatan dalam kajian sastra yang menekankan pada analisis gaya bahasa dan struktur gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Contohnya seperti novel To the Little karya dari Virginia Woolf. Dalam novel ini menggunakan gaya bahasa deskriptif yang membentuk gambaran yang kuat tentang lingkungan serta karakter. Keenam ada teori semiotika sastra. Teori semiotika sastra sendiri menekankan tanda-tanda dalam karya sastra untuk memahami bagaimana makna dibentuk serta disampaikan pada pembaca. Seperti puisi karya Chairi Anwar yang menggunakan simbol-simbol seperti angin malam atau bunga-bunga api. Dalam puisi-puisinya untuk menyampaikan perasaan pemberontakan dan kegelisahan di tengah-tengah pergolakan sosial pada masanya. Ketujuh ada teori feminis. Dalam sastra mengaji bagaimana gender dan serta kekuasaan mempengaruhi pembentukan narasi, karakter serta tema dalam karya sastra. Teori ini menyoroti bagaimana sastra dapat merefleksikan serta memperkuat struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat, termasuk hal dalam gender. Contohnya seperti To Kill a Mockingbird, karya dari Harper Lee. Di dalam novel ini
dapat dianalisis dari perspektif feminis dan konteks penggambaran karakter Scott yang merupakan seorang gadis muda yang mencoba menavigasi peran gender dalam masyarakat serta yang patriarkis. Kedelapan yaitu teori resepsi sastra. Dalam pendekatan kritis dalam pengajian sastra yang menekankan peran pembaca serta menciptakan makna dari sebuah teks. Contohnya seperti karya Ika Kurniawan yaitu novel yaitu Cantik Itu Luka. Ini menghadirkan narasi yang kompleks dan penuh dengan lapisan makna. Karya ini dapat dijelaskan dengan teori resepsi sastra karena telah memunculkan berbagai interpretasi dan respon dari pembaca terhadap berbagai tema yang diangkat seperti kekerasan dan kekuasaan. Teori hegemoni sastra dan dekonstruksi sastra adalah dua konsep penting dalam kajian sastra yang memiliki pengaruh besar dalam memahami karya sastra dan hubungannya dengan kekuasaan serta struktur bahasa. Contohnya seperti novel Cinta di Dalam Gelas karya Andra Hirata. Novel ini menggambarkan kisah seorang pemuda yang menjalani kehidupan di tengah-tengah perubahan sosial dan politik yang ada di Indonesia. Yang ke-10 ada teori postkolonial. Teori ini mempelajari karya-karya sastra yang pengaruh oleh pengalaman pasca kolonialisme baik segi politik, budaya, maupun identitas. Teori ini menyoroti bagaimana sastra dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan pengalaman individu atau kelompok yang terpengaruhi oleh kolonialisme, serta upaya untuk mendefinisikan kembali identitas serta budaya pasca kolonial. Yang sastra kontemporer merujuk pada karya sastra yang ditulis dalam konteks zaman sekarang atau masa kini. Sastra kontemporer seringkali mencerminkan isu-isu aktual, tren, dan perubahan sosial politik yang terjadi pada saat karya tersebut diciptakan. Contoh teori kontemporer seperti karya-karya Dewi Lestari yang menggabungkan unsur-unsur realitas serta fantasi dengan gaya bahasa yang modern. Contoh kajian teori postkolonial sastra Indonesia dapat ditemukan dalam analisis terhadap karya-karya sastra yang menggambarkan pengalaman pasca kolonialisme seperti karya Pramoedya Anantatur. Sering mengangkat tema-tema sejarah serta identitas